Kembali lagi bersama saya, Kapten Dita. Sore ini kita persiapan untuk acara di Ranaya, Ranaya Group bersama teman-teman semuanya. Nih, ada yang baru datang juga nih. Langsung saja kita masuk ke ruangan. Kita lihat dulu dong. Oke. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen demi kemajuan YouTube channel Kapten kita. Yang saya hormati Pak Ustadz Rizky. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan sore ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan kita pengikutnya hingga akhir hayat. Rekan-rekan sekalian, insya Allah sore ini kita akan mengadakan acara, kalau kata orang Sunda, munggahan Pak Ustadz. Jadi kalau saya pribadi menilai itu cukup baik. Artinya sebelum memasuki Ramadan kan memang kita diwajibkan minimal bermaaf-maafan Pak Ustadz. Jadi dalam kesempatan ini tujuan kita, kami ini selaku pimpinan Ranaya, tujuannya itu Pak Ustadz, biar kedepannya di bulan Ramadan kita harus melaksanakan apa aja persiapan kita. Nah, kita butuh paling nggak kajian itu Pak Ustadz. Ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Rizky, kami persilahkan. Ya, bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya sebelum kita mulai, sama-sama kita Ummul Fatihah, kita bacakan salatul Fatihah. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah, apa yang diniatkan oleh saudara kita Pak Haji Amran dan beserta staf dan karyawannya, Allah Ta'ala berikan kemudahan, berikan keberkahan. Setidaknya Allah Ta'ala ridha kepada kita apa yang kita lakukan. Lillahi subhanahu wa ta'ala liridha'illah wa liqada'il hajat ya qadil hajat ya qadil hajatina يا كافي المهمات يا رافع الدرجات يا دافع البليات محل المشكلات مجيب الدعوات يا شافي الأمراض يا أرحم الراحمين ارحمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu lagi Al-Fatihah kita kirimkan kepada ruh saudara kita, keluarga kita yang mendahului kita. Mudah-mudahan dengan wasilah Al-Fatihah pula Allah Ta'ala ampunkan semua dosa selama dia hidup. Allah jadikan raudhah min riyadil jinan. Begitupun saudara kita satu jemaah Masjid Ar-Raudhah
Mudah-mudahan dengan usil Al-Fatihah ini Allah lembutkan hati kita. Allah jernihkan hati kita. Allah berikan yang namanya manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatin makhsusatin biniyatin makhsusatin ala hadhihi an-niyyah. Wal maqsudina Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وجعلنا قبائل لتعارفوا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبيا ولا رسول بعدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأجساد والأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Di sore hari ini kita berkumpul di dalam memenuhi satu hajat undangan saudara kita Pak Haji Amran dan Bu Rani. Tujuan beliau baik, setidaknya mengingatkan kita semua, setidaknya mengingatkan kita akan betul-betul hakikat kita sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang non muslim, Pak? Enggak ada. Muslim semua ya. Alhamdulillah ya. Ya. Alhamdulillah. Tujuan beliau baik tentunya ini adalah salah satu kemuliaan atau salah satu tanda daripada tanda cintanya Allah kepada hambanya. Selalu digerakkan dalam kebaikan. Ya. Mudah-mudahan kita doakan Pak Haji Amran dan keluarga berserta stafnya. Allah Ta'ala berikan kemudahan ya. Di dalam hidupnya maupun sampai nanti di akhirat. Amin. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam biqaulin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, izinkan saya untuk menyampaikan atau untuk memberikan satu nasihat atau memberikan satu ilmu. Tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita semua mengenal, tahu bagaimana keindahan Allah Ta'ala untuk hambanya. Ya. Baik, sebentar lagi kita akan kedatangan atau kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Sebentar lagi dan bahkan tidak hitungan bulan lagi, hitungan hari lagi, kita akan kedatangan salah satu bulan yang dimana 12 bulan, tapi di bulan itu Allah memberikan satu keistimewaan. Ya. Bahkan Allah sendiri pun yang mengatakan, andaikan di dalam 12 bulan, 11 bulan itu kalian itu melakukan kemaksiatan, melakukan kelalaian, melakukan kezaliman, melakukan kehinaan, maka kata Allah, di bulan Ramadan ini adalah bentuk untuk aku memberikan rahmat dan ampunanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 58, As-sa'imin was-sa'imat wal-hafidhin wal-hafidhat wadh-dhakirin furujahum wal-hafidhat. Kata Allah, orang-orang yang berpuasa dan menjaga kemaluannya, menjaga hatinya selalu ingat kepada Allah, wabil khusus di bulan Ramadan, maka kata Allah, a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kamu dulu selama 11 bulan barangkali ada dosa yang kau lakukan. Nih, kusiapkan di bulan Ramadan. Satu syaratnya apa? As-saim, berpuasa. Satu syaratnya kau perbaiki amal engkau di bulan Ramadan. Satu syaratnya kau perbaiki dan jernihkan hatimu. A'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Aku siapkan satu, kata Allah, sebuah kado istimewa, yaitu maghfiratan wa ajran 'aziman. Kalau kita belajar bahasa, maghfiratan itu dari kata ghafara yaghfuru ghufran. Wa maghfiratan adalah salah satu bentuk kasihan Allah, bentuk penyayang Allah, bentuk pengasih Allah, bentuk perlindungan Allah, itu dinamakan maghfirah. Ya, ya. Kalau ada kata Allah, aku siapkan kepada mereka yang berpuasa, yang membersihkan dan menjernihkan hatinya, satu sifat Allah, maghfiratan. Apa maghfiratan? Bentuk ampunan Allah. Bukan ampunan saja, kasih sayang Allah, rahman Allah. Bentuk itulah yang kita cari di bulan Ramadan nanti. Ya. Kemudian kita lanjut ya, membahas sedikit. Sebelum kita masuk di bulan Ramadan, saya pribadi ingin mengingatkan Bapak Ibu, waqad qala Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hayatu fitnah. Hidup ini, kita yang diciptakan Allah dalam kehidupan di dunia ini, kata Allah, semua itu bentuknya adalah fitnah, ujian. Ya. Bentuknya adalah ujian. Ingat, tanamkan kepada diri kita hidup itu dengan ujian. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarrin wal khairin fitnah. Dengarkan dengan keimanan kita, dengarkan dengan hati keikhlasan kita. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hambaku, kata Allah, wahai hambaku, kullu nafsin, setiap aku ciptakan sebuah nafs, jiwa, aku ciptakan si fulan, bahkan kita yang hadir, kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Dha'iqah, akan merasakan, akan mengalami, akan melewati, akan menemukan, akan berakhir batasnya, dha'iqatul maut, yaitu merasakan sakratul maut. Lalu kata Allah, wa nabluukum bisyarrin wal khairi fitnah. Tapi sebelum engkau merasakan sakratul maut, aku beri satu, aku ingin pilih hambaku itu ujian. Jadi kata Allah, ujian di dunia ini cuma dua. Ya. Ujian itu, cobaan itu yang kita jalani selama hidup kita ini cuma dua. Apa bentuknya? Bisyarrin wal khairin. Pertama, kejelekan, keburukan. Kedua adalah kebaikan. Itu bentuknya ujian. Kadang-kadang kita senang,
Kadang-kadang kita sedih. Kadang-kadang kita kaya. Kadang-kadang kita miskin. Kadang-kadang kita susah. Kadang-kadang kita senang. Ya. Bentuk ujian Allah cuma dua. Yaitu kadang-kadang kita berbuat baik. Tapi hati-hati berbuat baik juga ujian. Kadang-kadang kita berbuat buruk. Hati-hati itu sudah ujian dari Allah. Maka kata Allah dengan ayat ini. Sebelum engkau merasakan dan batas akhir waktumu, tolong perhatikan ujianku ini. Ya. Makanya orang yang beriman kata Allah, ajabat li amrillah. Maka Allah itu kagum dengan orang beriman. Ajib. Ya. Kagum, senang, bangga kepada orang beriman. Dia paham bahwa itu ujian. Apa? Orang yang beriman, ketika dia diciptakan Allah dengan penuh hati yang merasakan sayang dan kenal Allah, ketika dia diberikan ujian sehat, diberikan ujian sakit, pertama, ketika dia diberikan ujian kesenangan, dia mengatakan apa? Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum. Aku bangga kepada orang yang beriman. Kalau dia diberi kesenangan, dia bersyukur. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum. Aku berikan mereka kesenangan, tapi orang beriman dia itu ajib, kata Allah, karena dia di dalam hatinya merasakan syukur. Ketika sudah merasakan syukur, kata Allah, la'azidannakum, aku tambah terus, kata Allah. Syukur lagi, tambah lagi. Syukur lagi, tambah lagi. Syukur lagi, tambah lagi. Maka itulah identik orang yang beriman di dalam menghadapi ujian. Diberikan kesenangan, dia bersyukur. Lalu kata Allah, ketika aku uji dia dengan kejelekan, keburukan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan. Seksama dengarkan ayat Allah di dalam surah Al-Baqarah 138. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwakum minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, satu ujian keburukan aku berikan apa? Rasa khauf kepada orang beriman. Rasa takut enggak dapat jodoh ya. Ada. Sudah menikah semua, Pak. Mohon maaf ya. Bu aja ada yang menikah ya. Belum ada ya. Ya. Kata Allah, pasti wa nabluwakum minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Kalau engkau beriman, enggak kesenangan saja aku uji, kata Allah, tapi juga kejelekan, keburukan. Pasti kata Allah, kami uji kalian yang beriman itu minal khauf, rasa takut, takut kelaparan, takut kemiskinan, takut kekurangan, takut dan takut. Kemudian wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kemudian kami uji baik itu dari keluarganya, kata Allah. Kami uji dari mentalnya, kami uji dari sisi baiknya. Tujuannya adalah, kata Allah, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kalian itu dengan dua ujian itu tidak lain dan tidak bukan, kata Allah, ahsanu amala. Supaya engkau itu ahsan di dalam beramal kepada Allah. Baik, is the best di dalam menentukan amal. Ya, itulah ujian yang dari Allah. Lalu orang yang beriman diberikan ujian dengan keburukan, musibah dan lain sebagainya. Apa dia mengatakan?
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudahlah. Kami ini milik Allah. Mati pun juga kembali kepada Allah. Semua apa yang Allah berikan tidak lain adalah kami kembalikan kepada Allah. Bayangilah. Satu, Allah berikan spesial kepada hamba yang mengatakan ketika diberikan keburukan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena musibah kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Kabarkan, aku uji orang yang beriman itu dengan keburukan dan dia paham lalu mengembalikan semua perkara kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka itu akan mendapatkan satu salawat, satu rahmat, satu kasih sayang Allah, satu bentuk cinta Allah min rabbihim wa rahmah, dari Tuhan mereka. Bu, salawat di dalam Al-Quran itu ada 3 cuman. Kalimat salawat di dalam Al-Quran itu ada 3. Pertama, salawat Allah kepada Nabi. Ya. Yang kedua adalah salawatnya malaikat kepada Nabi. Dan yang terakhir adalah salawatnya Allah kepada orang yang beriman. Salawatnya Allah kepada orang yang beriman adalah bentuk satu kado yang diberikan kepada orang yang beriman sebab dia bisa di dalam mengendalikan dan mengembalikan kepada Allah karena diuji oleh keburukan tadi. Maka kalau kita diberikan ujian, kata Allah, kembalikan kita kepada Allah. Dan satu lagi kata Allah, khabarkan, kasih satu berita gembira. Wabashir sabirin, bagi orang-orang yang memiliki sifat sabar ketika aku memberikan satu ujian di dalam keburukan kehidupan dia. Ya, jadi kita itu Pak, misalkan kita tidak bermaksiat, sholat rajin, puasa rajin, bahkan baca Al-Quran rajin, tetapi kadang-kadang ya, ini pasti kita akan pasti di antara kita ada merasakan. Sebelum kita masuk di bulan Ramadan ya. Jadi jangan depan kamar mandi. Maju dulu. Saya ulang kembali ya. Jadi lupa saya. Ya. Ya. Allah kirim subhanallah. Alhamdulillah. Haula wala quwwata illa billah. Tip. Kan lupa saya kan. Allah. Tip. Nah, kita ulang kembali. Ketika orang yang beriman diberikan ujian, saya ulang kembali, ujian yang Allah turunkan kepada kita hidup cuma ada 2. Nggak ada lain. 1, keburukan. 2, kebaikan. Senang, susah, gembira, sedih. Itu semuanya ujian. Kadang kita sedih, orang tua kita meninggal. Kadang kita sedih, ayah kita sakit. Itu bentuk ujian dari Allah. Kemudian kata Allah, khabarkan kepada orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa aku kagum kepada mereka itu. Sebab aku ciptakan dia di dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk ahsanu amala. Ya. Memperindah, memperbagus, mempercantik daripada amal dia di hadapan Allah. Ya. Itu. Saya lupa tadi itu apa yang mau saya sampaikan. Innalillahi. Orang rajin sholat. Oh ya. Oh ya benar. Terima kasih Pak Haji. Ini saya itu mau menyampaikan bahwa jadilah orang yang beriman, Pak. Sebab orang yang beriman itu ajib, dikagum, disenang, dibanggakan oleh Allah. Jadi kadang-kadang Allah itu memberikan satu ujian itu
Kadang kita ini tidak bermaksiat. Ya, kadang kita salat, kadang kita puasa, bahkan kita bangun malam. Bahkan kita salat subuh berjemaah, tapi ada musibah kadang-kadang menimpa. Kadang kita ada kehilangan motor. Ini aja. Ya. Ya. Kadang-kadang Allah itu memperlihatkan kepada kita, bahkan di dalam hati kita jengkel. Ya Allah, kenapa ketika aku sedang bertakwa, sedang semangat-semangatnya, Engkau berikan ujian keburukan kepada aku. Kena musibah, kena bala bencana, dan lain sebagainya. Kata Allah di dalam hadis qudsi, sabar. Idza ahbabtu ibtala, kata Allah. Aku tuh kalau cinta kepada hambaku yang beriman itu, aku uji dia. Aku berikan satu ujian supaya dia makin dekat denganku, kata Allah. Ya. Bahkan Allah pecut. Kau sholat sunnah, kata Allah. Kau puasanya rajin Senin Kemis. Tapi lambat itu, pecut lagi Allah. Makin cepat, makin dekat lagi dia dengan Allah. Idza ahbabtu ibtala. Makanya kata Allah, semakin engkau dekat kepada Allah, maka semakin engkau akan diberikan ujian. Ya. Ujian itu tidak lain adalah untuk kelulusan kita. Meningkatkan diri kita. Maka hati orang yang beriman itu, atau hati orang yang memberikan keimanan itu, dia tidak akan merasakan sedih dalam hatinya. Selalu bahagia. Karena semuanya dia kembalikan kepada Allah. Maka jadilah orang yang beriman, Pak. Ya. Orang yang beriman itu sangat dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak kerja, ibu kerja, maka kerjalah dengan iman. Maka kerjalah dengan takwa. Gaji memang karena ikhtiar kita, tapi hati kita selalu kerja dengan iman kepada Allah. Ya. Itu kesuksesan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan satu kabar gembira kita masuk bulan suci Ramadan. Kado yang sangat spesial bagi orang yang beriman. Perhatikan di dalam ayat Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah. Juz 2. Ya. Baris yang kelima. Posisi sebelah kiri. Ya. Kayak Ustaz Adi Dayat. Padahal enggak, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, kalau kita beriman, kena ayat ini, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba kita perhatikan. Yang dipanggil siapa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang memiliki keimanan. Wahai orang-orang yang memiliki keimanan, hambaku yang beriman, kata Allah. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan alaikum atas kalian untuk berpuasa. Tapi kata para ulama, kutiba itu bukan diwajibkan. Kutiba dihaturkan, dikhususkan, dispesialkan. Puasa ini hanya untuk orang yang beriman. Kenapa untuk orang beriman? Memang orang yang beriman yang semangat di dalam mengerjakan puasa. Ya. Sebab orang yang beriman yang sanggup untuk melaksanakan puasa. Bahkan dia orang beriman itu apalagi ya Allah? Apalagi ya Allah? Karena panggilan yang paling banyak di dalam Al-Quran itu adalah panggilan orang-orang yang beriman. Maka ketika Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan, bukan hanya diwajib, dikhususkan, dispesialkan amalan ini bagi orang yang memiliki keimanan. Kenapa? Karena orang yang beriman itu memang dia yang sanggup, yang senang, yang bahagia ketika melaksanakan puasa di bulan
suci Ramadan. Saya tanya, gembira tidak puasa Ramadan? Nah, tanyalah ke hati masing-masing ya. Mudah-mudahan gembira kita menyambut bulan suci Ramadan. Apa poinnya? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Aku khususkan puasa Ramadan itu, aku khususkan, aku istimewakan, aku spesialkan puasa Ramadan itu. Barangkali di bulan Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar engkau bersemangat lagi di dalam takwa kepada Allah. Poinnya apa? Ya Allah, bagaimana caranya? Apakah puasa saja? Tidak. Hanya puasa saja? Tidak. Kata Allah, satu lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, wahai orang beriman, ada satu amalan. Ada satu bentuk amalan yang kau kerjakan, takwamu meningkat kepada Allah. Apa itu? Aku kasih tahu, di bulan Ramadan aku turunkan Al-Quran. Ya, kata Allah, di bulan Ramadan aku turunkan Al-Quran. Itulah kata Nabi. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Aku khususkan bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Kenapa ya Allah? Bagi orang beriman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, ada satu amalan di bulan Ramadan, yaitu apa? Aku spesialkan Al-Quran turun, lalu kau gunakan Al-Quran itu. Ada yang baca Al-Quran. Itu amalan di bulan Ramadan. Ada yang zakat, amalan Al-Quran. Ada yang bagi-bagi takjil, mengamalkan Al-Quran. Benar kan? Ada yang salat malam, wa minal laili fatahajjat nafilatan laka asa. Ada yang dia bangun malam, tidak lain dan tidak bukan adalah supaya mendapatkan kedudukan fatahajjat nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Ya Allah, di bulan Ramadan ini barangkali aku ibadah. Barangkali aku kurang dekat denganmu ya Allah. Maka di bulan Ramadan ini, tolong ya Allah, berikan satu saja taufikmu, kekuatanmu. Supaya aku tuh bisa dekat denganmu ya Allah. Ya, supaya aku tuh semangat ya Allah di dalam ibadahmu. Orang yang beriman, ketika dia diperintahkan itu, maka dia akan menyiapkan satu yang terbaik itu karena Allah. Puasa yang terbaik. Ngaji yang terbaik. Baca Al-Quran yang terbaik. Maka orang yang beriman itu akan menyiapkan untuk orang yang dicintai, yaitu Allah, sesuatu yang terbaik. Puncaknya adalah baru Allah istirahatkan kepada kita, mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sudah, wahai orang yang beriman. Kau istirahat sudah. Sudah, aku berikan ujian cuma 2 tadi. Pertama, aku berikan engkau ujian kebaikan dan keburukan sampai batas akhir yang aku spesialkan kepadamu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sudah, waktu kau di dunia habis, kau istirahat, benar-benar istirahat. Maka istirahatnya orang yang beriman itu adalah istirahatnya yang paling indah. Ya. Maka yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah, pertama, gembira kita menyebut dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua, amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Kalau kita menyantuni anak yatim, santuni yang terbaik. Kalau kita ingin bersedekah, sedekah yang terbaik, cara yang terbaik, ya. Kalau kita ingin memberikan satu momentum yang terbaik, maka berikan itu setidaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cintai di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa kita meraihnya cintanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang profesinya dokter, ada yang profesinya dan lain sebagainya.
itu kata Allah hanya sebagai aktor. Kita ini aktor semua, Pak. Aktor, paham aktor ya? Di balik layar, setelah layar bertiah, sudah dia menjadi dirinya pribadi. Entahkah dia kufur atau dia mukmin. Ada yang menjadi aktornya sebagai nelayan, sebagai orang ini, sebagai ini, sebagai ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah itu. Hanya sandiwara saja. Ya, itu. Baik, baru kita masuk bulan suci Ramadan. Apa-apa saja yang penting di bulan suci Ramadan ya. Ingat, insyaallah paham Pak ya, apa yang kita hadapkan di bulan Ramadan ini ya. Itu. Kemudian lalu kata para ulama, bagi orang yang beriman, yang pertama kali apa yang mesti dia harus lakukan? Ya. Maka kata para ulama, yang pertama kali adalah al-muhasabatun bin nafs. Engkau muhasabah dirimu. Ya. Koreksi, mempertimbangkan dirimu. Ya. Koreksi. Apa arti koreksi itu? Membandingkan Ramadan ini dengan Ramadan yang lalu. Membandingkan perbuatan kita ini dengan perbuatan yang lalu. Itu dinamakan muhasabah. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Ya. Merenung di dalam diri kita, ya Allah, barangkali ini jangan-jangan Ramadan yang terakhir. Ya. Jangan-jangan ini adalah Ramadan saya berkumpul dengan keluarga saya. Maka kata Allah, baghtatan, orang yang beriman itu dia ada rasa seperti itu. Jangan-jangan, oh jangan-jangan, itu bentuk muhasabah. Ya. Nah, itu. Yang pertama adalah muhasabah diri. Persiapkan kita dengan muhasabah. Renungi kita apa yang kekurangan kita, ya. Nah, itu. Yang kedua, kata para ulama, di bulan Ramadan atau mempersiapkan bulan Ramadan pertama dengan muhasabah diri, yang kedua adalah meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga itu adalah riyadatur ruhiyah. Melatih diri kita. Riyadah. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan melatih diri kita. Riyadah. Ma makna riyadah? Riyadah itu artinya kita melatih di bulan Ramadan untuk supaya ketika akhir atau berakhirnya bulan Ramadan kita terbiasa dengan amalan tersebut. Ya, maka kita dilatih dengan salat tarawih. Ada yang 12 rakaat, 8 rakaat. Itu melatih kita supaya malam salat tahajud bisa 12 rakaat. Kita di bulan Ramadan baca Quran 1 khatam Al-Quran. Barangkali setelah Ramadan kita khatam Al-Quran. Yang kedua adalah riyadah, melatih diri kita. Yang ketiga itu ya. Maka ketiga inilah yang penting untuk kita mempersiapkan bulan suci Ramadan. Baik. Nah, masuk ke sedikit lagi Bu ya, Pak Haji. Ya. Sampai maghrib. Belum maghrib lagi. Ini santai saja Pak ya. Iya. Ya. Masih ada waktu, Pak. Masih ada waktu ya. 15 menit. Allah kirim. Nah, yang kedua, kita masuk kepada ma makna Ramadan ya. Pahami. Dengan keimanan, bersihkan hati kita. Karena hati ini kadang-kadang bolak-balik ya. Muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, minta kokohkan hati kami sampai akhir hayat kami. Nah, kemudian para ulama menjelaskan apa makna Ramadan. Ada yang tahu? Dikasih hadiah Pak Haji. Pembakaran, benar Pak. Dapat hadiah dari ya. Jadi ya, kita orang Islam
Orang mukmin itu mesti tahu bulan Ramadan. Apa Ramadan itu ya? Jadi Ramadan itu diwajibkan yaitu pada tahun kedua Hijriah. Ya, pada tahun 2 Hijriah, tepatnya pada tanggal 9 di bulan Sya'ban. Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bang, bulan Ramadan ya, tanya dulu supaya tahu ya. Bulan Ramadan diwajibkan pada tanggal berapa? 9 Sya'ban. Tahun 2 Hijriah. Ini paham ya? Nah, kemudian Ramadan, apa itu Ramadan? Kenapa dinamakan Ramadan? Di sini ada 2 ulama yang berbeda pendapat. Yang pertama, di muwafaqa minal Arabi. Karena menyesuaikan cuaca orang Arab di sana, Pak. Jadi terjadinya bulan Ramadan itu karena cuaca di bulan Arab atau cuaca yang terjadi di Arab itu asyaddul hurr, sangat panas. Maka orang Arab bilang sangat panas itu ramdo, artinya panas. Ya, panas. Itu yang pertama. Yang kedua, waqila li'annahu, karena sesungguhnya kenapa di bulan Ramadan? Karena yaghfirudz dzunuba kaharrin khatab. Karena di bulan Ramadan itu Allah membakar semua dosa-dosa hamba yang berpuasa di bulan Ramadan itu. Itu makna daripada Ramadan. Itu makna daripada bulan suci Ramadan. Kemudian masuklah kita sedikit mengenai tentang as-saumun, siam, puasa. Ya. Nah, puasa di dalam arti para ulama itu memiliki 2 arti. Ada secara lughatan, ada secara istilahan. Puasa secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Ya. Menahan. Ya. Apapun yang ditahan itu dinamakan puasa. Kama qala Allah Subhanahu wa taala fi suratil Maryam. Di dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, "Inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallima al-yawma insiya." Ini ucapan Sayyidah Maryam. Siapa Sayyidah Maryam? Namanya nenek saya ya. Sayyidah Maryam adalah wanita yang suci, saudaranya. Oh, ini mesti tahu Pak Ji. Maryam itu Payan tahu Maryam? Maryam itu saudaranya Musa. Saudarinya Musa. Siapa Musa? Kenal, Pak? Bukan. Jadi Maryam itu saudara kandungnya Nabi Musa. Nabi Musa punya saudara lagi namanya Harun. Jadi keluarga itu keluarga yang spesial. Ya. Paham ya? Itu. Jadi Maryam ini salah satu wanita yang suci yang melahirkan tanpa ayah. Bukan tanpa ayah, tanpa suami. Zaman sekarang, Masya Allah ya. Banyak yang seperti Sayyidah Maryam. Lahir anak tanpa bapak ya. Mudah-mudahan Allah berlindungi kita ya. Terutama diri kita. Saya menyampaikan ini mudah-mudahan Allah tutup aib kita semua ya. Di dunia dan di akhirat. Baik, kita kembali tadi. Di ayat itu Maryam bernadar, "Inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiya." Jadi satu resep juga dari kita. Kata Maryam, aku bernadar kepada Allah sauman, puasa. Menurut ahli tafsir, makna sauman itu adalah al-imsak, menahan. Jadi aku, kata Maryam, bernadar untuk menahan sauman.
falan ukallimal yauma insiya, untuk tidak berbicara. Jadi puasanya Maryam menahan tidak berbicara. Karena Maryam itu difitnah, dicaci maki, dihina. Membalas tidak, maka dia diam. Kata para ulama, ketika seseorang diberikan satu cobaan atau dia dihina, dicaci maki, difitnah, maka kuncinya sama kayak Sayyidah Maryam, diam. Ya. Diam itu alamatus salamah. Ya. Tanda daripada keselamatan. Itu. Jadi kalau ditanya puasa itu secara makna al-imsak menahan, maka dari kisahnya Sayyidah Maryam di dalam surah Al-Maryam. Kisahnya apa? Maryam bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Puasanya Maryam adalah menahan tidak berbicara. Ini ya. Paham aja ya? Yang kedua, santai-santai ya. Yang kedua, sauman secara istilahan. Secara definisi keseluruhan. Apa yang dinamakan puasa? Yakni al-imsaku 'anil mufattirati min jami'in mufattirat minat tuli syamsi ila ghurubi syams. Yaitu menahan al-imsak dari hal-hal yang bisa mengkhawatirkan membatalkan puasa. Ya. Kapan yang terjadi? Min ghurubi syamsi. Ketika matahari terbit. Min tulu'i syamsi ila ghurubi syamsi. Ketika matahari terbit dan terbenam. Cuman itu Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Selebihnya silahkan makan. Ya. Ada yang tidak tahan. Tanyakan keimanan dia. Ya, puasa itu kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul asr. Aku menginginkan, yuridullah, Allah menginginkan kemudahan. Enggak sulit kata Allah. Wa la yuridu bikumul asr, dan aku tidak kata Allah menginginkan kesulitan engkau di bulan Ramadan. Ya. Cuma nahan daripada yang membatalkan ketika terbitnya matahari dan selesainya terbenamnya matahari. Lalu para ulama mengatakan apa saja yang membatalkan puasa itu macam. Maka puasa yang membatalkan itu ada dua. Ada yang dinamakan mubtilat, ada mufattirat, muhbitat. Ada yang membatalkan puasa dan wajib dia mengqadha puasanya. Artinya puasa dia batal, tidak diterima. Ada yang batal secara muhbitat. Ma makna muhbitat? Dia puasanya sah, tapi pahalanya hilang. Ya. Kam min saim, berapa banyak orang yang puasa kata Nabi, ya. Kemudian puasanya itu tidak diterima atau hilang, batal secara maknawi, hilang pahalanya. Pertama al-kadzib, ya, dusta. Ya, bohong sama Pak Haji ketika rapat ya. Makanya kerja dengan iman itu ya jujur saja. Ya. Pertama dusta. Ya, bohong. Ditanya A, jawabnya B. Al-kadzib. Kawannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Janda. Ya. Ya. Kawannya Abu Janda. Ya. Sabar Mas ya. Insyaallah. Pertama al-kadzib itu hilang. Pahala puasanya hilang. Yang kedua, wan namimah. Namimah itu adu domba. Ya. Provokasi. Baik itu secara virtual ataupun secara offline. Ya. Itu provokasi. Itu namimah namanya, Pak ya. Adu dom, bikin orang panas. Senang dia ya. Yang paling senang itu siapa di zamannya Nabi yang bikin provokasi? Wah, ini sejarah ini penting Pak Haji ya. Ya. Yang banyak provokasi itu di zaman Nabi itu namanya Abdullah bin Ubay bin Sahal.
Ya, tokoh munafik. Itu suka provokasi itu. Ya. Sangat suka. Makanya yang perempuan, yang laki-laki itu istrinya Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Ya, yang suka provokasi itu saudaranya. Tanda munafik gitu ya. Salah satu provokasi yang paling terbesar dia adalah ketika di perang Uhud. Sampai Nabi itu patah giginya karena dia itu. Di perang Uhud. Ini belajar sejarah sedikit. Jadi ketika di perang Uhud, Nabi itu mengumpulkan para sahabatnya. Dan yang ikut perang itu bukan dari kalangan yang ini. Anak muda dan orang tua. Usia 17-18 tahun. Gitu. Ali bin Abi Thalib ketika perang usia 16 tahun. Ya. Usamah itu usia, dia diangkat oleh Nabi menjadi panglima perang itu usia 18 tahun. Ya. Bayangilah di zaman dulu panglima perangnya anak muda. Ya. Anak muda itu mesti pertama ya wawasan dia harus luas, kedua itu integritas dia harus kuat, ya. Nah, kemudian ketika sudah itu perang Uhud, akhirnya apa yang terjadi? Jadi Abdullah bin Ubay bin Sahal ini, ingat, orang munafik itu tidak boleh kita judge. Dia mengaku beriman, tapi dia nggak beriman. Cuman takut saja ke Nabi, takut dibunuh. Jadi kalau ketemu Nabi, ya Rasulullah, aku beriman kepadamu. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu, ya Rasulullah, nampak sekali Abdullah bin Ubay bin Sahal ini munafiknya. Apa aku penggal kepalanya? Wahai Abdullah bin Ubay, wahai Umar, jangan kau penggal. Dia itu menyatakan keimanan. Adapun munafik itu adalah penyakit hati. Ya. Penyakit hati. Nampak sekali. Di perang Uhud, saya kisah sedikit, bahwa Abdullah bin Ubay ini dia diberikan satu amanah untuk memegang punya rombongan. Jadi ada pengikutnya. Diprovokasilah pengikutnya itu. Kita pulang saja. Daripada kita perang, mendingan kita pulang ke Madinah. Orang-orang kafir itu belum pada datang. Ya. Mendingan kita pulang. Nah, secara itu banyak orang terprovokasi di situ. Gila provokasinya itu luar biasa. Sampai orang bisa diajak dia mau. Pulang sebahagian tinggal. Lalu ada yang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada sebahagian sahabat yang pulang. Apa kata Nabi? Orang yang meninggalkan jihad di jalan Allah itu dosanya kata Allah wahwa kabair. Dosa yang paling besar kata Allah. Kata Nabi SAW. Pulang dia, datang orang munafik. Karena rombongannya sedikit, disitulah terjadi perang. Kemudian dilihat lagi keimanan seseorang itu lagi, Pak. Ya, mengenai harta di situ. Menang, pertama menang. Pulang, kaum musyrik, kaum kafir pulang di Gunung Uhud. Siapa yang pergi umroh? Gunung Uhud ya. Gunung Uhud itu ada di sini. Walaupun saya belum umroh ya. Gunung Uhud, di sini ada gunung lagi itu. Ya. Jadi di sini, perangnya di sini. Jadi ketika kaum kafir itu pulang, melihat, kata Nabi, strategi Nabi itu perang, kaum pemanah itu ada di atas gunung. Gunung kecil. Nah, pemanah, khusus pemanah. Kemudian yang pedang, kuda itu di bawah. Menang saat itu, harta ghanimah banyak. Oh, disitulah ujiannya lagi Pak Haji. Para sahabat mengumpulkan semua di atas gunung ini, dia melihat, oh ini dia banyak-banyak dapat harta, kita ini ngapain di atas gunung? Mendingan kita turun. Jangan. Nabi belum memerintahkan. Akhirnya ada yang, sudahlah orang kafir sudah kalah. Turun semuanya. Akhirnya orang kafir saat itu melihat kondisi orang mukmin kacau balau, maka pimpinan daripada Khalid bin Walid belum Islam saat itu. Dia mutar balik, dinamakan perang manuver. Ya, itu salah satu strategi perang. Itu adalah strategi perangnya Khalid bin Walid adalah dia perang dalam keadaan manuver. Jadi dia orang serang dulu, baru dia dari belakang nyerang. Pak, itu bahasanya seperti itu. Ya,
Di saat itu mutar balik, disitulah kekacauan yang terjadi. Sampai salah satu sahabat Nabi, Zaid bin Harisah itu melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia tercambak-cambik badan dia, sampai hancur badan dia, bahkan Nabi pun giginya patah saat itu. Disitulah letak menentukan orang mukmin dan orang munafik di saat itu. Itu kisah daripada panjang kita Pak Haji ya tadi. Nah, kita kembalikan kepada puasa. Yang pertama an-namimah, ya. Yang kedua an-namimah, yang ketiga al-kadzib wan namimah wal ghibatu. Ghibah. Apa itu ghibah? Dzikruka akhakal muslim bima yakrahu. Ghibah itu kalau ditanya dzikruka akhakal muslim, dia menyebut dzikruka akhakal muslim. Dia mengatakan, menyebut saudara muslimnya atau saudaranya, akhakal muslim bima yakrahu, dengan sesuatu yang tidak disukainya. Ya, misalkan saya menyebut Pak Amran sama si fulan, yang tidak disukai Pak Amran itu dinamakan ghibah. Ya, kata Nabi, al-ghibatu, orang yang ghibah itu, salah satu hadis yang ketika Nabi Isra wal Mi'raj, ada orang yang ketika di neraka dia dilonjorkan lidahnya, dipotong lagi, masuk lagi, potong lagi, masuk lagi, potong lagi, masuk lagi. Lalu ditanya, wahai Jibril, apa dosa yang dilakukan daripada orang seperti ini? Ketahuilah bahwa orang semacam ini di dunianya selalu ghibah. Sebut orang muslimnya atau sebut saudaranya yang tidak disukainya. Itu subhanahu wa ta'ala yang terjadi di bulan Ramadan, suci Ramadan. Habis kesempatan dia untuk memperbaiki dan mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau kita merasakan kesedihan itu, berarti selama kita melakukan amal di bulan Ramadan, itu is the best fund diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya mohon maaf. Saya tutup aja. Mohon maaf. Saya kalau ada ucapan saya yang salah, itu betul-betul dari pribadi saya sendiri. Kalau benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita akhirkan, kita menyebut bulan suci Ramadan ini, kita angkat kedua tangan kita dengan khusyuk, dengan hati yang hina, dengan rasa cinta kita, dengan rasa rojak harapan kita kepada Allah, dengan senyuman hati kita, dan kita gembira dengan masuknya bulan Ramadan. Kita mengangkatkan kedua tangan kita, menunjukkan kita berharap kepada Allah agar Allah sempurnakan kita sampai di bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghirah. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا الله يا رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله bersihkan hati kami ya Allah sebelum masuk bulan Ramadan ya Allah, gembirakan hati kami ya Allah ketika masuk di bulan suci Ramadan ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kami ya Allah untuk memperbaiki amal kami ya Allah. Ya Allah, tundukkan hati kami, berikan rasa cinta kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami hamba yang selalu beriman kepadamu ya Allah. Hamba yang selalu cinta kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan bala, musibah, ujian dan dalam hidup kami adalah untuk mendatangkan daripada cintamu ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Mungkin karena kami banyak dosa ya Allah.
Ya Allah, Engkau Maha tahu dosa yang kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu aib yang kami lakukan, ya Allah. Tutupan aib kami, ya Allah, di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, lapangkan hati kami, ya Allah. Berikan kemudahan kami, ya Allah. Berikanlah kespesialan, keindahan, kejernihan di dalam hati dan lisan dan jasad kami, ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, muliakanlah keluarga Pak Haji Amran dan kita semua, ya Allah. Ya Allah, berikan dia kemudahan, jadikan dia orang yang beriman sekeluarga, ya Allah. Tuntunlah dia dengan takwa, ya Allah. Tuntunlah dia menjadi orang yang senantiasa saleh, ya Allah. Tahan kepadamu. Jadikan dia orang yang saleh, tahan dan berbakti kepada orang tuanya, ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ampunkanlah dosa keluarga kami, dosa saudara-saudara kami, dosa guru-guru kami, dosa tetangga-tetangga kami, ya Allah. Muliakan, ya Allah, mereka, ya Allah. Berikanlah rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ampunkanlah dosa saudara kami, keluarga kami yang mendahului kami, ya Allah. Jadikan dia taman-taman raudhah min riyadil jinan, ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana hab lana min anfusina wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Habib salam